Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para saudara-saudaraku di seluruh tanah air dan di manapun berada. Hari ini hari Senin, tanggal berapa ini hari ya? Tanggal 11 Maret. Februari. 11 Maret ya. Saya 2024. Suprianto. Saya Suprianto, kelahiran tahun 1949, yang sekarang berusia 74 tahun. Di sini saya akan berbagi kisah hidup selama hari ini sampai dengan sampai di hari tua saya ini. Nah, setelah saya menyelesaikan sekolah saya di STM Mesin Umum Budi Utomo tahun itu, saya lanjut bekerja di sebuah perusahaan negara, yaitu di Pertamina Tongkang. Saya sebagai pekerja pertama, saya dikirim ke Kalimantan, yaitu di pelabuhan untuk melayani minyak-minyak daerah sampai di Sulawesi dan Kalimantan. Jadi saya melayani bawa tongkang yang ukurannya sampai 1000 ton. Di sanalah nanti saya ditaruh di tempat di Palu, disosrokan ke dalam pinggir laut, paling sedikit 1 bulan di sana, membawa minyak dengan 1000 ton minyak tanah dan bensin. Ya, pekerjaan itulah yang di hari-hari melayani, karena dahulu tidak sama dengan sekarang, di mana-mana ada pom bensin. Dulu itu di daerah kita minyak melayani dengan drum, ya, dengar drum ke daerah-daerah. Nah, adapun yang ke depot-depot yang agak besar, ke Donggala, ke Palu, nah itu kita membawa tongkang itu digandeng dengan tugboat namanya. Tugboat itu adalah kapal kecil yang menarik tongkang untuk ke daerah-daerah. Nah, minyak itu di sana kita supply. Ada yang kalau seperti itu, ada juga yang 1 hari, tapi yang paling lama adalah di Palu dan di Donggala. Kami bekerja sampai selama paling sedikit 1 bulan, satu daerah itu bawa minyak, ya, disuplai ke daerah. Hari demi hari berganti, saya ditarik ke Pertamina Tongkang Pusat sebagai tenaga orang mesin untuk mengadakan perbaikan mesin yang mengalami trouble. Dari banyak mesin yang saya tangani adalah mesin yang ukurannya sebesar ya gini sampai menjadi yang sebesar gajah. Sudah saya rasakan semua bagaimana sulitnya dan panasnya di kamar mesin itu. Nah, itu. Jadi setelah saya selesai dan dianggap oleh pimpinan perusahaan ini anak
Artinya orang ini pantas dia dipindahkan ke darat. Saya dipindahkan ke darat dengan kedudukan saya pertama kali adalah menjadi sekretarisnya wakil manajer armada, yaitu Bapak Martin Sumampau. Di sana saya beberapa tahun bersama Pak Martin Sumampau. Pak Martin Sumampau adalah orang pendiri perkapalan, ya, pendiri perkapalan Indonesia. Ya. Nah, di saya sana melayani pekerjaan dan meladeni dia untuk minum dan makannya. Dia semua perabot yang untuk saya ladeni itu tidak mau dicuci oleh pelayan ataupun ini. Saya harus mencucikan piring dan gelas dia yang untuk minum. Nah, itulah di samping pekerjaan administrasi saya. Nah, orang itu sangat bersih sekali, yang namanya Pak Martin Sumampau itu. Akhirnya setelah lama-kelamaan saya dipindahkan juga membantu sekretaris armada Bapak Mehmet Mulyana sebagai manajer armada Pertamina Tongkang. Nah, setelah Pak Mehmet Mulyana meninggal, saya pun juga ikut mengantar di pemakamannya di daerah Garut sana. Nah, selanjutnya itu saya kembali ke perusahaan dan saya ditempatkan di bagian sekretaris. Dari sekretaris sudah tidak lama lagi saya dipanggil oleh direktur. "Prianto, kemari kamu," katanya. "Ya Pak, ada apa nih?" "Kamu saya pindahkan di bagian transportasi. Kamu tahu sekarang transportasi itu adalah sekarang kalau ibarat kapal, dia itu sudah miring, dia ada di pinggiran kapal ini, dia akan tenggelam, jatuh duluan di sana. Bagaimana kamu bisa menegakkan ini supaya kapal tidak miring? Itulah kamu saya tugaskan." Ya, selama beberapa bulan saya mengamati dulu berapa banyak armada yang untuk melayani karyawan dan angkutan itu. Lebih dari 30 armada. Setiap hari saya meladeni mereka yang minta kupon bensin, kupon ini saya bagikan. Rupanya tidak semua supir itu hatinya baik, ya. Dia banyak dikasih bensin 10 liter, ketika bertugas disuruh tugas lagi bilang bensinnya udah habis, udah kritis. Ya, loh, kayaknya belum kemana, dia ngumpet di bawah pohon. Ada yang di kantor di Pertamina Tongkang di Jalan Gatot Subroto itu, ternyata dia sedot bensin itu pakai ininya, dicabut, disedot, dijual. Tapi lama kelamaan saya bisa mencari siapa sih dalang ini yang ini. Suatu saat saya menemukan sebuah, ya, selama saya ditugaskan oleh perusahaan di bagian transportasi, di sana saya banyak mengalami kesulitan karena memang direktur sudah memberitahu di transportasi ini adalah ibarat kapal, dia sudah miring,
tinggal nunggu tenggelamnya aja. Bisa tidak kamu bangun kembali dia sampai tegak? Untuk itu tugas itu tidaklah ringan ya, karena semua mengandung resiko berat ya. Ya. Di mana saya beban itu cukup berat dan saya rasakan, akan tetapi saya laksanakan dengan enjoy, dengan senang dan penuh tanggung jawab. Hari demi hari saya bergelut dengan para pengemudi perusahaan, yang satu begini, yang satu begitu. Tapi yang paling berat saya rasakan adalah mencari siapa sih yang keladinya untuk pencurian bahan bakar ini. Kalau disuruh tugas bilang bensinnya udah habis, padahal baru diisi. Tapi dengan ketekunan akhirnya semua itu saya temukan. Jadi ada salah seorang teman ya, saya tidak sebutkan namanya, dia itu membuat sebuah alat pemutar dari speedometer kendaraan, sehingga kalau diperintahkan itu udah habis, dicek di speedometer itu memang tangkinya sudah kosong, padahal bensin itu adalah dijual ya. Lambat laun, lama-lama saya tekuni terus. Akhirnya satu pagi salah satu mobil saya periksa, ketemulah di situ ya alat pemutar speedometer itu, ketemu. Wah, semua ribut, teman-teman itu semuanya gusar ya, supir-supir itu yang ada 30 orangan gitu ya, dia gusar. Waduh, bahaya katanya, ini udah ketemu salah seorang yang terdekat dengan saya, istilahnya sama-sama pernah satu kapal, pernah sama-sama makan, pernah sama-sama satu tempat tidur. Dialah yang memegang alat pemutar itu ya. Jadi kalau di sini mintain suruh jalan, bensinnya habis itu. Dia berusaha mendekati saya, Pri, tolong dong, itu alatnya kembalikan ke saya. Saya bilang tidak bisa dikembalikan, apapun sampai kamu menangis berak darah pun saya tidak akan kembalikan, karena ini adalah tanggung jawab saya di dalam mengatasi armada perusahaan. Ya, dari itulah seluruh pengemudi saya suruh buat pernyataan di atas plat segel ya, dia tidak akan melakukan itu lagi, dan tutup tangki bensin dan alat pemutar itu sudah saya segel semuanya. Dulu punya semua alat-alat itu saya, kabel segelnya yang dia akan rusak kalau bila dibuka. Nah, itu saya miliki semua. Sampai di sana selesai, saya dikembalikan lagi ke armada, ke pusat armadanya. Saya di bagian logistik, untuk pengadaan barang-barang dan pengadaan bahan bakar kapal. Saya dipindahkan ke sana untuk beberapa tahun. Saya bekerja dengan baik dan muncullah penawaran perusahaan yang ingin mengajukan pensiun dini waktu itu karena gonjang-ganjing negara ya. Jadi saya pun ikut, tujuan perusahaan mengajukan pensiun dini itu adalah menjaring mereka yang unproduktif, orangnya yang males kerja gini gitu, maunya makan gaji gitu. Tapi perusahaan salah menangkapnya.
Jadi ternyata yang keluar itu angkatan saya dalam mereka-mereka yang aktif dan produktif dari perusahaan. Sehingga selama 2 tahun Pertamina Tongkang itu mengalami kolaps dia. Nah, disitulah sampai dengan saya mengajukan ada pada pensiun dini itu saya ikut mengajukan pensiun dini. Teman-teman bilang udah dipikir matang-matang, Pri. Ya udahlah, habis teman-teman aku yang ini sudah nggak ada semua, sudah pada pensiun, mengajukan pensiun dini. Ya udah, saya ambil pensiun dini. Nah, dari ambil pensiun dini kan punya duit ya, walaupun sedikit punya uang saya. Di saat saya punya uang itu artinya kalau ada gula, ada semut ya. Jadi ya saudara, ya ini, ya adik, ya itu semua itu. Mas, ada proyek nih, Mas, ada proyek nih. Pinjemin dong ini ya. Setelah dipinjamkan, diberikan ini, ternyata pun tidak ada hasilnya, tidak berhasil semua itu. Ternyata dia tidak mengetahui bahwa sindikat proyek di perusahaan itu semuanya sudah ada yang punya. Kalaupun diumumkan di surat kabar atau ini, itu hanya bohong belaka. Ternyata di belakangnya semua ada yang sudah menjadi konconya dia. Nah, disitulah sedikit demi sedikit saya pun mulai ini. Akhirnya di saat sudah saya mulai kritis itu, saya mengajukan pada saat selesai saya mengajukan pensiun dini, ternyata hari itu saya masih punya fasilitas pengobatan di Pertamina Tongkang, artinya di RSUP. Kita punya, ketika ibunya anak-anak ya, itu satu pagi ketika mandi, coba dipegang nih payudaranya, kok kayaknya ada benjolan-benjolan gitu ya, ada benjolan. Oh ya, ya udah, nanti diantar ke rumah sakit Pertamina. Nah, sesampainya di rumah sakit Pertamina, tidak saya tunggui, tapi langsung saya tinggal pulang. Nah, ketika sampai di rumah dia pun gak lama pulang, kok menangis. Loh, kenapa nangis? Saya tidak mau dioperasi, payudaranya dipotong di rumah sakit Pertamina hari itu juga. Saya nggak mau. Di sanalah saya start mencari. Ya, setelah saya berusaha ke sana kemari, karena dia tidak mau dioperasi, tidak mau dipotong payudaranya, saya harus berjuang. Kira-kira tanaman apa yang bisa untuk menyembuhkan payudara itu. Ya, udah saya carikan itu, keliling kemana-mana aja saya keliling, lihat tanaman ini. Oh, katanya sambiloto, green cireta, terus banyak lagi, ampadu bumi, bahasa itu utamanya adalah itu. Dan yang kedua adalah temu putih, dan yang ketiga adalah keladi tikus. Nah, di sana saya cobakan kepada istri itu semuanya, ibunya anak-anak, ternyata sembuh total dan tidak sampai di operasi. Dan yang sampai sekarang ini masih tetap
produksi yang untuk yang 3 macam dan yang lain-lainnya banyak lagi. Nah itu. Dan saya di sana saya bergabung di KTNA, Kontak Tani Nelayan Andalan. Keliling Nusantara, keliling Indonesia saya dengan membawa produk itu bermacam-macam, ada mungkin kali 20 macam produknya. Saya bawa mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya, saya berjalan bersama Dinas Pertanian. Dan untuk yang jadi apa yang saya olah itu dalam merupakan ada ikon Banten, ya itu ikon Banten. Jadi merupakan kebanggaan dari Provinsi Banten mempunyai produk-produk begini, ada petaninya. Dan yang sekarang ini sudah punya hak paten, yaitu dari Kumham, dan untuk mereknya pun juga baru dalam berapa bulan ini dapat hak paten dari Kumham, yaitu dengan merek Rumah Toga Lestari. Ya, bisa dilihat di mana-mana itu Rumah Toga Lestari itu dapat hak paten dari Kumham. Yang sampai saat ini masih berjalan kegiatan pengobatan itu, dan saat ini yang menangani pengobatan untuk pasien-pasien adalah istri saya, namanya Ani Lapeng. Nah, bernama Ani Lapeng dia, dari keluarga orang Bugis. Nah, dulu orang Jawa, sekarang orang Bugis. Orang Betawi, sekarang orang Bugis. Ya, itulah cerita ini. Dan sampai sekarang ini saya masih tetap menjadi pengobat ada penghasil produksi daripada Rumah Toga Lestari, ya, yang punya kelompok tani, ya. Jadi kelompok tani itu adalah KTNA, Kontak Tani Nelayan Andalan. Nah, itu adalah kebanggaan Banten yang sampai sekarang masih berjalan, dan penggunanya masih ada, namun tidak seperti sebelum Covid. Ya, waktu Covid, siapa sih yang paling banyak menyumbang untuk negara? Rumah Toga Lestari. Ya, pertama kali ada Covid, Rumah Toga Lestari adalah penyumbang terbesar ke Kementerian Kesehatan. Ya, itulah penyumbangnya. Jadi yang rumah Covid itu kan adalah yang abjad. Terus, ya, jadi apa sih yang menjadi andalan di dalam pada saat Covid itu? Hanya satu, yaitu Sambiloto atau Green Cereta Ampadu Bumi, itu yang dipiralkan oleh negara Thailand, ya. Padahal kita sudah mengolahnya lebih dari 10 tahun. Kita berjalan untuk itu, menangani yang sakit berat-berat ini itu bisa ditangani oleh Rumah Toga Lestari. Dan sekarang untuk tanaman obat saya masih berjalan, ya, dengan hak patennya sudah ada dari Kumham, hak paten produksi dan hak paten merek. Itu dari yang paling belakangan adalah paten merek berlaku 10 tahun yang akan datang. Sedangkan baru sekarang ini baru belum setahun, ya masih ada 9 tahun lebih patennya.
Lanjut dari itu, kemudian pada setahun yang lalu, ya dalam keadaan saya kondisi terkena serangan stroke pada saat mengajar anak-anak pengobat di Rumah Toga Lestari. Saya tiba-tiba karena saya pusing nih, mau pingsan. Saya masih ngomong waktu itu ya, mau pingsan saya, tapi ya karena teman-teman tidak tahu bagaimana mendeteksi kalau orang yang pingsan ini gimana ya gitu ya. Akhirnya saya dibaringkan dengan tidur kelepek seperti ayam disembelih, dilepasin begitu aja, kelepek nggak karu-karuan. Padahal kalau yang benar adalah begitu melihat orang pingsan itu, lihatlah dia pertama kali seperti dunia medis atau kedokteran, kenapa sih kalau dia lihat orang pingsan itu tidak langsung apa-apa, dia lihat aja matanya dibenjet gini, dibuka matanya itu akan terlihat. Kalau manik matanya itu sudah melebar berarti tandanya dia sudah mati atau is dead. Orang Inggris bilang itu is dead, dia sudah meninggal. Tapi kalau belum, manik mata itu yang kecil itu, yang bisa gede kecil itu masih kecil, oh dia masih hidup. Cari nadinya di mana, bisa di tangan, bisa di leher. Kalau ketemu itu cepat-cepat beri bantuan pernapasan ya, jangan ini. Nah, kenapa saya sekarang ini sudah dalam 3 tahun ini saya tidak bisa membaca, karena saya saat pingsan dibawa ke sana kemari, semua panik ya melihat saya keadaan begitu. Seorang pengobat, teman-temannya pengobat, tapi dia tidak tahu teorinya. Nah, itulah saat ini saya sekarang tidak mampu membaca dengan baik ya, mengenal huruf, mengenal. Seperti ini cucu saya pakai baju jaket itu di depannya ada N, A sama Y. Masih bisa, tapi kalau suruh nyambung cepet nggak bisa saya. Nah, itulah sejarah dari perjalanan hidup saya. Nah, sekarang ini sejak mulai bulan Januari, Januari ya, beberapa tahun lalu, setahun yang lalu, Allah menganugerahi saya, hei Prianto, coba kamu tanam kurma. Waduh, dari sana saya mulai, walaupun dengan kondisi tangan sebelah ini, saya mencoba menanam kurma dari jenis Tunisia, kemudian jenis kurma Nabi, saya tanam semuanya, dan yang dari Jerman pun saya tanam, dan semua tumbuh subur di halaman rumah saya ini. Nanti para pemirsa dapat saya ajak untuk saya akan berkeliling dari halaman depan rumah saya, di mana saya menanam jeruk ya. Jeruk itu terdiri jeruk lokal impor Medan dan jeruk dari negara-negara tetangga. Nah, di mana jeruk Medan itu adalah yang paling murah dan memang lain rasanya, agak sepak dan kadang-kadang kulitnya juga keras. Tapi kalau yang jeruk impor itu bisa 3 kali lipat harganya ya, yang jeruk impor. Dan sekarang ini di Rumah Toga Lestari ini ada tanaman jeruk, ada tanaman obat ya, dan ada tanaman kurma. Ini saya
coba, karena kalau tanaman kurma itulah mendapat perintah sang pencipta ya, dia melalui yang ini coba tanam kurma. Ternyata sekarang ini nanti bisa dilihat secara beruntun dari depan, kita lihat tanaman jeruknya kayak apa, terus tanaman kurmanya kayak apa, bisa kita lihat tanaman yang ekspor, yang impor, nah, bisa kita lihat ya. Nah, itu nanti para pemirsa juga melihat di sini yang sudah yang produksi terus sampai yang menunjang kehidupan adalah produk tanaman obat dari rumah Toga Lestari yang menjadi unggulan ketika COVID terjadi adalah itu Green Cereta atau Sambiloto ya. Itu yang menjadi ini. Jadi waktu COVID kemarin itu, waduh, angkatan pesan berapa? Ada 1000 botol itu ya. Ya, jadilah pagar yang ada di depan itu ya. Pagar di depan itu biaya dari mana? Duitnya dari mana itu Pak Pri kok bisa ganti pagar bagus gitu katanya? Di Haji Kuncin ini pagarnya yang paling nonjol dan ini adalah rumah Toga Lestari. Ya, dari hasil penjualan selama COVID. Nah, di sana. Tapi saya tidak pernah disuntik untuk COVID ya. Saya tidak pernah disuntik, orang disuntikin semua. Saya enggak lah, makan aja Sambiloto aja terus. Nah, itu. Ya, untuk itu mungkin nanti saya akan bercerita yang depan. Memperlihatkan tanaman jeruk saya yang impor di depan. Nanti kita ajak ke sana dengan cucu saya yang bernama Rehan. Itu ya, dia yang menshooting dari depan, masuk pelan-pelan di ini tanaman jeruknya. Ya, jangan lupa hari ini penjelasan saya untuk bisa ini dan berbahagialah yang dapat menikmati hidup dengan baik dan sempurna. Dan bersyukur kepada para pemirsa yang memperoleh kebahagiaan hidup dan ketenangan untuk ini. Ya, mudah-mudahan nanti dapat kita lanjutkan lagi bagaimana proses perjalanannya. Ya.